Percepat seru di sini ini saya akan bahas inilah masa lalu Kaido dan yang menyebabkan perubahan dari diri Kaido ini. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Stories, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum YouTube ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Saya pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, kali ini saya juga mau berterima kasih nih buat kalian yang sudah join menjadi user dari Devil Fruit atau membership channel Devil Nomi. Terutama buat Muhammad Fuad, Handi Karwur, Budi Kusuma, M. Fadli, Dipra, Faza, Tapai Gaming, B Gaming, M. Misbahur Rifan, dan Syarif Alfat. Mantap! Buat kalian juga yang ingin ikutan join menjadi user buah iblis, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe ya. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih suatu mega teori, anjay mega teori. Karena di sini kita akan bahas satu karakter yang ternyata berkaitan dengan satu hal terpenting di dunia One Piece ini sendiri, yaitu Void Century, lalu juga Ancient Kingdom, Ancient Weapon, Joy Boy, dan tentu saja harta karun di One Piece ini sendiri, atau ya One Piece. Ya, di sini kita akan bahas Kaido karena pertarungannya dengan Luffy pun sudah menuju ke penghujungnya. Tapi masih ada satu pertanyaan penting yang masih belum terjawab. Apa sih sebenarnya tujuan utama dari Kaido ini? Tapi lagi-lagi karena bahasa cukup berat, maka tadi di awal saya bilang mega teori ini akan menjadi teori liar kesukaan kita semua karena liar is our ninja way, anjos. Oke, dua chapter terakhir saat diperlihatkan ternyata flashback dari King ini bersama dengan Kaido. Di situ kita bisa melihat sosok Kaido ini bukanlah sosok villain biasa yang mempunyai impian regional doang. Ya, seperti musuh dari Luffy sebelumnya lah. Contoh yaitu Crocodile yang hanya ingin menguasai Alabasta atau Doflamingo yang ingin menjadi Raja Bajak Laut. Tapi dari perbuatannya hanya memperlihatkan balas dendam dirinya kepada Tenryubito saja. Atau Big Mom yang malah hanya ingin buat pulau tanpa peduli ras di Totoland tersebut. Kaido ini dia punya impian setidaknya dahulu lah, yaitu untuk mengubah dunia ini. Apakah kalian sadar itu adalah kata-kata yang Roger katakan juga kepada Rayleigh di awal pertemuannya? Mari kita jungkir balikan dunia ini, atau dengan kata lain itu adalah untuk mengubah dunia juga. Yang bahkan di flashback terbarunya kita melihat juga dia menyebutkan nama Joy Boy untuk Kaido. Orang yang sangat sedikit sekali di serial One Piece ini tahu tentang nama Joy Boy juga loh. Sejujurnya dari feed itu saja Kaido sudah pantas menjadi seorang karakter utama di sebuah serial. Dia punya impian yang besar sama seperti Luffy dan banyak juga hubungannya dengan orang-orang penting. Itulah mungkin alasan kata-kata Oda Sensei terkait akhir perang dari Wano Kuni yang katanya bakal sangat menggemparkan yang dia katakan di Jam Festa, dan itu pun sudah saya bahas di video ini. Oke, sejujurnya mulai dari aliansi Big Mom dan Kaido di awal arc Onigashima ini, dan kata-katanya untuk mencari One Piece, menemukan Ancient Weapon, dan buat project Onigashima baru itu sudah sangat mencurigakan sekali. Itu sebenarnya hal yang luar biasa besar, atau mungkin suatu komplotan atau villain yang mempunyai tujuan yang sama dengan karakter utama kita, yaitu untuk menemukan semua hal yang misteri di dunia One Piece ini. Yang bahkan mereka juga ingin memulai perang ke pemerintahan dunia, orang yang sangat dibenci di serial One Piece. Lagi-lagi ini adalah sudah satu tujuan dengan kapten kita. Oda bukanlah tipe orang yang buat hal besar tapi akhirnya malah cuma seperti angin lewat doang. Ya, contohlah sama seperti kata-kata Doflamingo terkait dia yang tahu adanya National Treasure atau harta karun nasional di Mary Joyce. Akhirnya itu masih relevan sampai sekarang dan masih menjadi misteri. Apa sih harta karun nasional itu yang ada di Mary Joyce milik Tenryubito? Ini masih butuh jawaban nih dari Oda Sensei, atau dengan kata lain masih relevan kata-kata yang dia katakan sesingkat itu saja. Lalu untuk sekarang kedua Yonko ini berkata sesuatu yang lebih besar lagi. Serta kita juga tahu di pembukaan babak ketiga Wano Kuni kita mendapatkan hal luar biasa penting dari flashback Kozuki Oden. Mulai dari Wano Kuni sendiri, lalu juga para Scabard, konflik di dalamnya, hingga ke flashback Roger dengan
dengan love tale-nya. Di situ kita mendapatkan One Piece, Joy Boy, dan tentu saja Kaido ini. Yang saya yakin kita juga akan mendapatkan hal luar biasa jika di penutupan arc ini yang menjadi penutup dari Wano Kuni. Dan tentu saja kita harus mendapatkan flashback Kaido seperti yang sudah saya bahas di prediksi lalu. Nah, jika kita mundur lagi nih ke flashback Kaido yang kita ketahui terutama saat bertemu dengan sang tangan kanannya, yaitu King atau Arbel di Pang Hazard. Di situ kata-kata pertama King adalah, "Apa kau pikir kau bisa mengubah dunia ini?" Jadi pertanyaan ini saja sudah spesifik banget, tapi tetap sih yang bikin kaget ya jawaban Kaido. Akulah satu-satunya orang yang bisa mengubah dunia itu, atau akulah orang yang bisa melakukannya. Satu-satunya, the only one. Ini udah sesuatu yang hebat banget dengan wajah dan mata yang penuh semangat nih, alias ambisi dari Kaido pada saat itu benar-benar membara. Bedalah dengan Kaido saat ini. Nah, jika kita membahas mengenai Joy Boy dan Kaido yang bertanya itu, bukankah kita harus mencari tahu dulu nih dari mana sih kira-kira awalnya? Kita tentu saja akan bahas masa lalu yang paling jauh dari Kaido ya, terutama yang kita ketahui lah. Ketika dia masih menjadi bocah magang di bajak laut Rocks the Shebek. Ya, walaupun bisa dibilang tidak bocah magang juga sih, karena dia pada saat itu berusia 21 tahun, yang bahkan lebih dewasa lah dari Luffy saat ini. Lalu, masalah Kaido tahu dari Joy Boy sebenarnya ada dua opsi nih, dari mana aja dia bisa tahu. Pertama, mungkin aja dia tahu dari Arbel, seorang ras Lunarian yang katanya leluhurnya pernah hidup di Mary Joyce yang bahkan disebut sebagai negeri para dewa. Dan akhirnya sekarang diusir dan dipunahkan, yang berarti dia ini berhubungan erat dengan Ancient Kingdom. Makanya satu-satunya pertanyaan spesifik King adalah yang tadi. Apa kau yakin bisa mengubah dunia? Atau dia ini tahu dari Rocks mantan kaptennya yang punya impian menjadi raja dari dunia ini. Ingat, bukan raja bajak laut ya, tapi King of the World. Salah satunya mengenai rahasia dunia dan hal yang tabu nih untuk Rocks juga. Yang juga dia benar-benar menentang pemerintahan dunia terang-terangan, yang notabene dia ingin mengubah dunia ini. Hal yang dikatakan oleh Kaido karena cukup besar juga kemungkinan jika Kaido mewarisi tekad kaptennya tersebut. Yang mirip lah seperti Shanks yang mewarisi tekad dari Roger. Walaupun tidak tahu harus apa agar menjadi Joy Boy, ingat di sini saya bilangnya menjadi ya, karena dari kata-kata Kaido juga Joy Boy ini sebuah title, dan dari pertanyaannya ke King juga sama. Apa kau masih menganggapku sebagai Joy Boy? Mungkin salah satu hal yang dia yakinkan kenapa dia bisa menjadi Joy Boy adalah bahwa Joy Boy dahulu adalah seorang ras raksasa lampau atau Ancient Giant. Ingat, ada topi jerami raksasa di Mary Joyce, dan Kaido juga yang notabene ras Oni, ras jenis yang sangat mirip dengan ras Ancient Giant tadi. Makanya dia merasa jika dialah orang yang hanya bisa mengubah dunia. I am the only one who can. Dan dari flashback tersebut, dan setidaknya saat ini sudah menjadi dua pribadi yang beda lah untuk Kaido, yang berarti ada hal yang terjadi di antara dua peristiwa barusan. Peristiwa saat Kaido bertemu dengan King dan peristiwa saat ini. Jika kita ingat juga, hobi dari Kaido adalah mencari tempat untuk mati. Makanya dia suka untuk melakukan bunuh diri. Kenapa seseorang yang ingin mengubah dunia ini menjadi sangat depresi dan ingin bunuh diri? Saya yakin jawabannya ada dari flashback Kaido langsung. Periode waktu saat dia bertemu dengan krunya dan eksistensinya di Wano Kuni. Nah, di teori saya ini ada hubungannya dengan sampainya Goldie Roger, sang raja bajak laut kita di pulau terakhir Love Tale. Di situ Roger mendapatkan impian Kaido untuk menemukan One Piece dan memulai era besar bagi bajak laut. Tapi yang Kaido tidak mengerti adalah kenapa Roger tidak mengikuti janji dari Joy Boy. Ingat, ini timelinenya pasti sudah berhubungan. Hal yang ditemukan Roger mungkin ada hubungan dengan Joy Boy, dan pasti Kaido tahu akan hal itu. Atau dengan kata lain, ada hal yang terlewat yang tidak dilakukan oleh Roger. Kaido pun mencari jawaban dari hal itu, yang bisa saja dia bertemu dengan Roger pada saat ya kurang lebih setelah sampai di Love Tale 25 sampai 24 tahun yang lalu. Makanya Kaido selalu berkata jika Roger dan Shirohige adalah panutannya untuk mati, tapi mereka ini terlalu lembut ya, mungkin itu sisi negatif yang Kaido tidak suka. Jika Kaido bertanya kenapa dia tidak mengikuti janji dari Joy Boy, dan mungkin jawaban dari Roger adalah Joy Boy belum ada pada saat ini. Dia akan lahir beberapa belas tahun lagi, yang berarti akhirnya dari situ Kaido pun sadar bahwa dirinya bukanlah seorang Joy Boy yang dia tanyakan kepada King. Nah, masuk akal kan kenapa dia benar-benar berubah seperti sekarang. Yang awalnya sangat yakin jika dia adalah Joy Boy, tapi akhirnya mendengar seorang yang langsung sampai ke One Piece atau ke pulau terakhir dan berkata jika Joy Boy akan muncul beberapa tahun lagi, yang berarti sudah jelas itu bukan dirinya. Dan jika kita ingat 2 tahun yang lalu di pre-time skip, Kaido ingin
datang ke Marineford. Tapi lagi-lagi di sini menurut pendapat Angkatan Laut bahwa dia datang untuk membunuh Shirohige. Ingat, itu pendapat pemerintahan dunia ya, yang kita nggak tahu tujuan asli dari Kaido ini apa. Tapi akhirnya Kaido tidak sampai ke sana karena dihadang oleh Akagami no Sense. Mungkin alasan Kaido datang adalah karena dia mengira Ace yang notabene anak dari Roger dan juga orang yang pernah datang ke Wano Kuni sebelumnya untuk menantang Kaido, yang Kaido pada saat itu tidak ada di sana, adalah seorang Joy Boy. Karena dari timelinenya mungkin mirip dengan kata-kata dari Roger juga. Jadi di sini akhirnya Shanks yang tahu siapa keberadaan dari Joy Boy ini, atau mungkin dia berspekulasi tahu. Akhirnya dia menghadang Kaido dan berkata di situ kepada Kaido, yang mungkin situ kurang lebih dia berkatanya, Ace bukanlah seorang Joy Boy, tapi aku tahu orang yang kemungkinan besar adalah seorang Joy Boy. Dia pasti nanti akan datang ke wilayahmu dan aku sudah membayar harga yang besar untuk menyelamatkan orang itu. Dimana di situ Shanks berkatanya sambil megang tangan kirinya yang telah hilang. Dan kita tahu lah ya, yang dimaksud adalah tentu saja Luffy alias Senchou kita. Yang akhirnya Kaido mendengar kata-kata dari Shanks ini dan melanjutkan perjalanannya ke Marineford. Nah, di awal saya bilang jika Kaido tidak murni seorang villain, bahwa dia bisa menjadi karakter utama dengan segala background yang ada. Karena jika kita lihat villain utama dari arc sebelumnya itu benar-benar murni seorang diktator. Tapi bang, bukankah Kaido pun terlihat seperti itu ya? Ya emang sejauh cerita berjalan terlihat seperti itu. Tapi itu hanyalah perspektif dari Wano Kuni dan Scabbard saja. Kita belum tahu perspektif dari sisi Kaido ini sendiri. Ya seperti yang selalu saya bilang, dua sisi koin ini satu objek tapi butuh dua sisi atau dua perspektif yang perlu kita ketahui nih. Dimana saya juga berpikir jika Kaido tidak benar-benar seorang villain, bisa saja nanti akan muncul plot twist di akhir cerita Wano Kuni. Lagi-lagi tepat seperti kata-kata Oda di Jam Vesta bahwa akhir dari Wano Kuni ini akan sangat mengagetkan. Di situ saya jadi berpikir jika Kaido lah orang yang menyelamatkan Wano Kuni dari kedatangan Joy Boy. Dia ingin mengusir semua orang dan jika ada orang yang bisa mengalahkannya, itulah berarti waktu yang tepat bagi Wano Kuni untuk terbit sebagai dawn atau fajar. Makanya pertarungan Luffy versus Kaido berkali-kali memuji keberanian dari Luffy Senchou. Tatapan yang tidak pernah padam lah, semakin tersenyum di keadaan yang semakin buruk lah, dan yang terakhir kita lihat keduanya sama-sama saling menikmati pertarungan ini. Dan ketika akhirnya Luffy nanti menang, itulah akhirnya Kaido percaya jika Luffy adalah seorang Joy Boy dan plot twist besar akan terjadi saat itu. Walaupun Kaido menolong Wano Kuni dengan tekanan, ya sebenarnya tekanan ini banyak peran bangsatnya dari Orochi. Yang bahkan Kaido pun merespon perbuatan Orochi ketika dia membagikan smile ke masyarakat dari Ebisu kan. Nah setelah tujuan tersebut tercapai, Joy Boy yang sebenarnya datang, impian Kaido tentu saja hanyalah untuk mati. Dan cara mati yang baik adalah mati di tangan Joy Boy ini sendiri. Karena berkali-kali dia berkata ingin mati secara epik dan diingat jelas seperti Shirohige dan Roger, maka dengan dia mati di tangan Joy Boy yang notabene kita asumsi saja kapten kita adalah Joy Boy-nya. Di akhirnya sudah menepati dua harapannya oleh Kaido ini. Pertama, membuka jalur untuk Joy Boy di Wano Kuni dan dunia setelah ada seorang yang berhasil mengalahkannya. Dan yang kedua, mati di tangan seseorang yang akan mengubah dunia ini. Kematian apalagi yang tidak lebih indah dari hal itu di pikiran oleh Kaido ini. Nah jadi kira-kira itulah menurut saya terkait masa lalu Kaido dan alasannya kenapa dia bisa berubah pribadinya selama kurang lebih dua peristiwa yang berbeda. Wah panjang juga nih untuk video ini, ya namanya mega teori. Kira-kira menurut kalian kayak gimana nih? Dan lagi-lagi buat kalian yang ingin cuan apalagi udah mau tahun baru nih, masa duitnya dari situ-situ saja. Terutama buat kalian yang tertarik di dunia kripto, dimana jika kalian ingin cuan dan untung seperti ini, yang bahkan masih cukup kecil nih, 300-500%, bahkan bisa sampai puluhan ribu persen, yaitu jelaslah dari kripto. Nah buat kalian yang ingin punya akunnya dan ingin mendapatkan komisi dari saya juga, jadi kita bagi-bagi komisi lah, atau win-win solution banget. Mendapatkan komisi, kalian juga mendapatkan komisi. Ini benar-benar sesuatu yang saling menguntungkan. Kalian bisa menggunakan kode referral yang ada di sini, atau kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya, dimana ini menggunakan exchange yang bernama Binance dan ini sudah terkonfirmasi di seluruh dunia atau termasuk exchange yang terbaik lah. Atau buat kalian yang mungkin lebih percaya dengan exchange buatan Indonesia yaitu dari toko kripto, kalian bisa langsung klik link di deskripsi juga ya. Saya sudah menyantumkan link yang ada dan kita juga masih bisa berbagi komisi dengan link yang sudah saya tampilkan ini. Atau jika kalian lebih tertarik kepada saham dan mungkin bosan dengan beli Unilever, Telkom yang Indonesia lagi,
Mungkin kalian pengen beli Tesla atau mungkin Apple, Google, Microsoft yang lain-lain, kalian juga bisa menggunakan link di deskripsi tersebut untuk membuka broker saham yang bisa membeli saham dari luar negeri. Tentu saja kalian akan mendapatkan gratis saham dan gratis dolar di dalamnya jika menggunakan link yang saya simpan di deskripsi di bawah ya. Intinya tahun baru harus cuan baru dong, anjay. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kira-kira gimana sih untuk masalah Hokkaido dan akan jadi seperti apa? Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.